Gua datang ke premiere Gatot Kaca, Mar. Ngeliat lu pakai sarung set gitu kan. Wah, udah pas banget tuh. Gondrong lah ya kan. Ini Gus Biru banget gitu. Gus Biru ini adalah anak dari Kiai Hanan. Jadi orang tuanya itu punya pesantren yang sangat terkenal lah ya. Pressure sekali ya. Ya benar. Tapi dia ini nggak mau ngikutin track orang tuanya. Jadi dia pengen lebih modern gitu lah. Jadi Nggak mau ngurusin pesantren. nggak mau ngurusin pesantren Kayak juga. cek toko sebelah ya. Nadia mungkin bisa kasih cerita sedikit nggak? Film ini tentang apa? Sebenarnya film ini poinnya tuh tentang perjuangan seorang wanita dalam mendapatkan cinta dari suaminya. Itu kok dia sih yang jadi Alina Suhita gitu? Kayaknya terlalu terbuka deh pakaiannya gitu kan. Indrila gitu kan. Kita lagi situ tuh Nadia kayak, Mar, gue posting ini aman nggak ya? Udah pressure. Halo, selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu suka program ini, bisa like atau komen supaya bantu program ini sampai ke teman-teman kamu. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan para pemain dan sutradara dari Hati Suhita. Lelah, wajah-wajah lelah. Mereka berdua sih lelah. Wajah-wajah lelah. Gila, gue liat di Instagram luar biasa ya. Luar biasa responnya tuh. Kayak udah liat, bagus nih menonton bayarannya. Enggak ya? Enggak ya? Ceritain dong gimana kemarin antusiasmenya di keliling-keliling gitu gimana? Gokil ya? Di luar dari ekspektasi sih. Iya. Nggak Ternyata nyangka. responnya positif banget. Ya syukur sih, ternyata apa yang kita kerjakan bisa mereka hargai gitu sih. Bahkan sampai ada meet and greet yang outdoor, soalnya pada datang. Iya benar di Kediri itu ya, di Kediri. Hujan lagi ya katanya. Dan hujan, mereka masih bertahan di situ, wah keren sih. Oke, itu kira-kira datangnya karena novel Hati Suhitanya laris, karena penulisnya atau karena kalian tuh kira-kira? Memang peminatnya si novel ini tinggi banget sih. Oh gitu, Jadi bukan karena lu ya? Sama Daniel juga. Jadi ternyata. gitu. Jadi ternyata memang pembacanya itu memvisualkan si Gus Biru nih Omar dari dulu. Oh gitu. Iya. Jadi udah request dari jauh-jauh hari ke penulisnya. Ya, Mbak Hilma Anis, apa kabar? Semoga sukses filmnya. Amin. Dan buku-buku yang lainnya juga. Ketika novel ini ditulis, udah banyak yang ngomong ke Mbak Hilma Anis kalau pengennya Omar yang jadi Gus Biru gitu. Jadi Mbak Hilma pernah cerita sama gue, katanya dia awalnya kan ini apa di Facebook gitu, Nes. Nah di Facebook itu apa kayak istilahnya? Kebetulan gue nggak punya sosial media, jadi gue nggak tahu sistemnya gimana. Pokoknya di Facebook dia kayak Anda kayak Reza Rahadian ya? oh enggak. Ayo, Pak. Ya, dia nulis pendek-pendek gitu dan semuanya udah ngebayanginnya. Malah nyolong fotonya Omar kalau nggak salah, bener ya Mar? Iya. Sempat nyolong Kayak foto lu di tempel gitu. visualisasi. Karena memang visualnya dia pada saat itu rambut masih gondrong. Terus memang visualnya itu rambutnya gondrong. Terus Arjuna agak lah ya. brewok. Gak apa-apa kan nyebut peran dari film lain gak apa-apa. Arjuna Brewok keren. tipis gitu-gitu loh. I Jadi see, kayak I see. Oke, jadi makanya pada ke situ arahnya ya. Oke. Tapi ini karena nggak punya sosial media, jadi mungkin banyak yang belum kenal juga. Kita kenalan kalau di sini kan ada Nadia Arina, ada Omar Daniel. Ini adalah Mas Archie Hekagiri. Kameranya yang mana? Kameranya ke sini covernya nih. Mas Archie buat yang belum kenal itu mungkin teman-teman dulu pernah lihat mungkin pertama kali Mas Archie sih gue pertama kali tahu dari Tetangga Masa Gitu ya. Sebelum itu apa sebenarnya Mas? Sebelumnya yang Lumayan top lah. Asik. Mungkin Cinta Cenat Cenut ya, yang Smash dulu. Ada satu series gitu. Seriesnya Smash Cinta Smash ya. Cenat Cenut. Agak beda dengan sinetron lain pada saat itu karena pakai 5D Mark II tuh, gambarnya beda sendiri tuh. I see. Oke, terus Tetangga Masa Gitu, Terus Tetangga Masa Gitu. Film Wedding Agreement. Film Wedding Agreement. Series Wedding Agreement. Series Wedding Agreement sama Dan ini. Hati Suhita. Tapi ini film setelah itu waktu itu sempat ada Tarung Sarung ya? Iya, Tarung Sarung tuh mau seminggu mau premier COVID. Jadi ini sebenarnya Hati Suhita film kedua layar lebar. Oh, akhirnya Tarung Sarung langsung masuk Langsung ke ke Netflix. Netflix waktu itu, ya. Iya, benar. Oke, jadi film layar lebar kedua, gimana ngelihat hype-nya kayak gitu? Mas Archie sempat nyaksin juga kan kemarin sempat ikut ya, walaupun Sempat ikut nggak ya, full di ya? Kediri sama Surabaya sempat ikut. Alhamdulillah banget. Emang mungkin karena novelnya memang udah gede ya, segede itu sih Nes. Jadi oke. fansnya udah banyak. Waktu divisualisasikan bener juga kata si Nadia, karena Omar juga udah pas banget sama Gus Biru, jadi orang ini aja sih. Tiba-tiba langsung apa ya, word of mouth-nya inilah bagus lah, insya Allah. Oke. Mungkin buat penonton yang belum lihat trailernya udah bisa ditonton ya, trailer bisa ditonton. Atau Nadia mungkin bisa kasih cerita sedikit nggak? Film ini tentang apa?
Sebenarnya film ini poinnya tuh tentang perjuangan seorang wanita dalam mendapatkan cinta dari suaminya. Itu sih sebenarnya poinnya. Tapi setiap karakter dalam film ini tuh punya peperangannya masing-masing. Itu sih yang bikin menarik. Dan dari kemarin kita tour Jawa juga, bukan cuman terpatok sama Gus Biru atau Alina Suhita, tapi semuanya tuh bener-bener yang kayak gue tuh ngerasainnya jadi Ratna Rengganis gitu. Yang diperanin Anggika Bustari iya, ya. gue ngerasainnya jadi Alina Suhita, jadi Gus Biru, jadi Kang Dharma gitu. Jadi itu yang menarik sih. Oke. Gimana prosesnya jadi terpilih jadi Alina Suhita waktu itu? Casting dulu nggak? Apa? Waktu itu semua pembaca udah ngomong ke Pak Parwes untuk Omar Daniel jadi Gus Biru pada saat itu. Cuman Ernest sama gue satu kampus namanya Universitas Star Star Vision. Vision. Masih tahu Kampus cara Star pola Vision. kerjanya Bapak gitu. Dia nanya gimana bro menurut lo gitu. Dan waktu itu kebetulan banget gue datang ke premiere Gatot Kaca, Mar. Ngeliat lu pakai sarung set gitu kan. Wah, udah pas banget tuh. Gondrong lah ya kan. Ini Gus Biru banget gitu. Nah, gue bilang sama Pak, emang Omar sih paling cocok gitu. Kalau Nadia Arina gara-gara nonton Perfect Fit. I see. Di Perfect Fit, sesimpel Nadia, gue sangka orang Bali. Kebetulan gue kenal sama sutradaranya Hadrah. Gue tanya, itu orang Bali beneran? Enggak, itu dia belajar gitu. Berarti nih orang jago bisa ngerubah-rubah. Karena ini kan filmnya tentang Jawa, Nes. Harus Nggak semua berlogat orang- Jawa Timur ya. Harus berlogat Jawa Timur gitu. Jadi begitu. Ya dia jago bisa ngerubah-rubah aksen atau logat ya? Aksen Ya bisa. logat juga. Gitu sih, kira-kira gitu sih. Oke. Sesuai kontrak aja, Pak. Soalnya disuruh jadi ini Iya. gitu. Tapi itu nggak pernah gampang loh ya. Maksudnya harus menirukan logat gitu pasti ada pressure ketika orang nonton, orang-orang dari tempat aslinya akan merasa kok gini sih kayak gitu-gitu ya Nat. Iya sih. Pengalaman lu kemarin gimana? Mungkin kalau dibandingin sama Perfect Fit ini lebih ke aksennya doang sih. Perfect Fit lebih Bali, lebih menggunakan bahasa Bali yang biasanya. Ada kalimat-kalimat yang Iya. full bahasa Bali ya di situ ya. Cuman memang ada notes-nya dari awal di sini karena ya aku nggak tahu ya kenapa alasannya. Cuman memang dimintanya memang kita aksennya aja ya gitu. Maksudnya biar karena kan yang ini yang nonton semuanya. Maksudnya satu Indonesia jadi nggak perlu harus ada subtitle atau apa gitu. Oke. Gitu sih. Kan banyak yang muncul, Nat. Kemarin gue nanya sama orang-orang yang asli, Nadia Arina aneh nggak ini? Gue riset satu-satu gitu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah Berhasil ya, Pak. sih. Mirip katanya mirip. Mirip lah ya. Meyakinkan. Oke lah ya. Oke lah ya. Kalau si Omar emang ada basic. Omar emang lu lahir di Solo ya, Mar? Lahir di Solo. Oh, Betul. jadi ada basic Jawanya. Jawanya itu ada. I see. Tinggal di- Gue yang nggak ada, makanya gue pakai ada pendamping yang bener-bener ini. Oh gitu ya. Bener nggak? Bener gitu. Harus ada orang asli. Harus ada yang memang memvalidasi ya. Yoi. Memang susah sih. Susah Dan banget. menurut gue effort kayak gitu memang maksudnya ya bagus lah ada yang dipastiin karena sayang banget soalnya kalau udah actingnya bagus tapi ketika memerankannya keplesetnya justru di logat Yoi, kan yoi. orang asli yang nonton kayak agak tek gitu kayak Iya, keganggu gitu. Omar tapi kan nggak gampang juga loh Omar logat orang Jawa Tengah berlogat Jawa Timur pasti kan kebawa ke roots Jawa Tengahnya kan biasanya. Iya. Nah itu dia untungnya ada si Mas Banon Mas ini Banon, yang memang kayak ngegawangin kita lah gitu kayak Oke. kalau misalkan udah mulai ini kayak Jawa Tengah deh dia akan ngerimain gitu sih. Oke. Jadi di sini lo berperan sebagai seorang ustadz di sini ceritanya. Bukan, jadi seorang Gus Biru ini adalah anak dari Kiai Hanan. Jadi Oke. orang tuanya itu punya pesantren yang sangat terkenal lah ya. Pressure Salah sekali satu- ya. Ya benar. Tapi dia ini nggak mau ngikutin track orang tuanya. Jadi dia pengen lebih modern gitu lah. Jadi secara look Nggak mau ngurusin pesantren. nggak mau ngurusin pesantren Kayak cek juga. toko sebelah ya. Iya, dia nggak mau ikutin orang tuanya. Versi Islami. Iya. Versi pesantren. Banyak ide kayak begitu, gue juga bukan penciptanya, nggak bercanda. Terus. Kayak gitu. Jadi dia merasa dia bisa mencapai goals yang orang tuanya inginkan tapi dengan jalan dia sendiri. Oke, nah pernikahannya Gus Biru dengan Alina Suhita ini di-arrange ceritanya. Benar, memang sudah dijodohkan sejak kecil bahkan. Wah, dijodohkan sejak kecil ya. Sejak kecil gitu. Jadi Alina ini salah satu santri yang mondok di pesantrennya Kiai Hanan, Oke. bapaknya Gus Biru. Oke, dijodohkan padahal Gus Biru punya pujaan hatinya sendiri. Pujaan hati sendiri. Rengganis. Ratna Rengganis. Yang diperankan oleh Anggika Bustari. Anggika sebelumnya di Yowis Band juga udah di drill tuh bahasa Jawa Timur, logat Jawa iya, Timurnya iya, ya kan. Udah film, series juga gitu. Jadi Anggika kayaknya nyokapnya orang Jawa Timur ya? Iya, Anggika juga kebetulan orang Jawa Timur. Jadi bisa Mamanya. lumayan akrab lah ya. Iya, iya. oke. Mana Anggika?
Habis roadshow promo tipes kali. belum. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai karena belum selesai roadshow-nya ya. Iya. Ketika ini di taping roadshow-nya belum selesai. Mungkin ketika tayang udah hampir selesai. Ketika di syuting mereka lagi di sela-sela loh roadshow-nya. Luar biasa perjuangannya. Ini yang cukup mengejutkan ketika baca-baca tentang adaptasi ini. Filmnya di syuting kurang lebih 50 hari. 52 hari atau 53 hari? 53 hari. Iya. Wow. Cukup lama. Mahal. Kotanya ada 10 soalnya, Nes. Jadi pindah-pindah gitu. 10 kota. 10 kota ya. Karena di novelnya memang demikian. Karena novelnya benar. Kenapa nggak di-cheat aja di filmnya supaya nggak semahal itu bikinnya? Actually ada yang nge-cheat juga. Misalnya kayak contohnya aja salonnya kita. Karena gua nggak ketemu salon yang proper lah di itu. Gua nge-cheat di Senopati waktu itu salonnya Aruna sama Suhita, sama pesantrennya nge-cheat di Bogor. Oh, tapi tetap ada lokasi-lokasi nih kalau gue lihat ada Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Salatiga. Iya, karena ada beberapa lokasi yang nggak bisa di-cheat kayak misalnya makam Sunan Tembayat misalnya. Kan kita nggak mungkin bisa, nanti kita dikutuk jadi kodok semua. Bahaya juga. Jadi ada terutama yang berkaitan sama tempat yang spesifik bersejarah atau tempat-tempat yang outdoor benar. gitu ya? Iya, ada beberapa sih. Yang ada di novel kayak ada yang si Alina Suhita berdiri itu pemandian Raja-Raja Majapahit beneran itu di Di Trawulan. covernya itu juga bahkan Di covernya disamakan. itu. Jadi emang diusahakan visualnya surreal mungkin lah sesuai sama di novel. Jadi teman-teman yang baca novel dan membayangkan tuh Iya. ini ya. Pengalamannya gimana? Kalau boleh tahu Mas Archie ketika pertama kali Wedding Agreement itu kan juga adaptasi ya. Kan biasanya selalu ada tuh orang-orang yang memang cinta banget sama novelnya dan merasa visualisasinya waktu itu pengalaman gimana? Ada nggak yang kenapa sih jadi begini gitu ya? Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ada nggak? Banyak banget. Banyak Jadi, ya? jadi memang ini sih. Gue selalu dibilang kok nggak sama sih sama novelnya, kok begini sih, kok begini. Karena gue juga orang istilahnya gue juga pembaca novel banget gitu, Nes. Menurut gue yang film yang lebih bagus dari novelnya cuma 3. Cuma Jurassic Park, Godfather, sama Lord of the Rings. Menurut gua, even Harry Potter aja, aduh. Waduh jauh lah. Jauh lah gitu. Jauh. Karena novel tuh bahasa tulisan, Nes. Betul. Imajinasi kita nyampe. Tapi kalau ini kan ada urusannya sama budget, ini kurang hari lah, inilah kamera. Apalagi terutama novel-novel yang banyak deskripsinya menurut gua. Ketika bunga kristantium merekah-rekah di pagi hari, sebuah terobosan. Itu bagus buat novel, cuman di film gimana caranya? Masa gue shoot bunga terus ada sinar matahari gitu? Ya susah lah gitu. Dan ini ya, orang ketika baca novel, mereka membayangkan di kepalanya, mau nggak mau secara otomatis punya visualisasi sendiri. Betul. Kalau novelnya dibaca puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang, masing-masing bayangannya masing-masing orang beda-beda. Iya, Jadi makanya gimana nyamainnya coba? Susah banget. Gua benar-benar merasa apa ya? Kalau di novel tuh hampir mustahil sih untuk difilmkan sih. Untuk bisa memuaskan semua orang Untuk ya? bisa memuaskan imajinasi semua orang. Artinya ketika lo bikin ini pun lo nggak membawa beban itu ya? Nggak. Membawa beban harus memuaskan Enggak, pembaca? kebetulan si Alim, penulis yang mengadaptasinya, penulis skenario Alim Sudio, dia memang udah sering mengadaptasi itu gitu. Jadi gue juga sempat ngobrol sama dia. Memang salah satu rumus utama dalam mengadaptasi novel menjadi medium film itu adalah kita tidak berutang apapun terhadap naskah aslinya. Biarpun kadang-kadang novelnya suka marah tuh kayak gitu tuh. Tapi ini bukan kata gue, yang ngomong Richard Trevelyan, orang yang menulis buku How to Adapt film menjadi novel menjadi film. Jadi dia menganalisa semua novel-novel yang berhasil diadaptasi gitu. Nah itu memang yang harus diambil adalah yang menarik, yang nggak penting harus dibuang. I see. Contoh paling ekstrimnya, contoh sukses yang paling terkenal di Hollywood itu adalah Lord of the Rings. Peter Jackson membuang Tom Bombadil. Tom Bombadil ada satu karakter yang penting banget di novel, sama dia dipotong for the sake of the movie itself gitu. Jadi memang harus tega sih menurut gua. Gitu. Adaptasi ya, tapi ini agak beda konteks adaptasinya dari buku jadi panggung teater, tapi akhirnya jadi film juga. Kalau udah nonton Matilda yang musical, Iya. Matilda yang musical itu beda sama Matilda yang film yang dulu yang Danny DeVito yang Danny direct DeVito, itu. iya. Yang Matilda musical kan adaptasi dari teater panggung. Teater panggung, betul, which is betul. jalan ceritanya diubah sama mereka untuk Iya, kebutuhan panggung, tapi jadinya menarik banget bagaimana mereka mengadaptasi itu. Jadi intinya jangan terpaku mati sama source materialnya gitu intinya. Mana yang bisa menggerakkan plot, ya tentu Arnas juga tahu bahwa menulis ada rumusnya ya. Mana yang bisa masuk ke rumus kita ikutin, kalau yang enggak harus dibuang-buangin. Kalau enggak ganggu plot nanti. Dan Mas Ali menurut gue melakukan pekerjaan yang sangat baik lah gitu. Cuman karena ini adalah bukan film sih,
sepanjang karir gue mungkin ini yang nggak nulis sendiri gitu, ini ditulisin orang gitu. Biasa gue nulis sendiri. Karena beda feeling sama tulisannya Mas Alim, durasinya jadi panjang banget nih. 5 jam materi pertama, iya. Sampai Papa Royce, aduh gimana nih ngeditnya gitu. Part 1 dong. Akhirnya film ini jadi 2 jam 17 menit. 2 jam 17 menit, berarti sehari 4 show lah ya. Sehari 4 show. Ya. Sehari 4 show. Kalau di bawah itu jadi 5 show. Iya, jadi itu fun fact-nya teman-teman, resiko punya film panjang kalau mendekati 2 jam tuh biasa satu hari hanya bisa 4 kali jam pemutaran, nggak bisa 5 kali jam pemutaran. Tapi ya nggak apa-apa. KKN Desa Penari juga 10 juta penonton juga 4 show juga kok, tenang aja. Amin, semoga bisa kayak kakak. Tapi gimana setelah, udah nonton belum kalian? Full? Udah. Full? Apa sepotong-sepotong nih sambil nobar, ngintip-ngintip gitu, apa ada yang udah nonton full? Kalau untuk editing yang final sih belum sampai selesai ya. Editing final Cuman belum. sebelumnya sudah lah. Terus gimana? Happy sih kita dengan hasilnya. Happy. Amin. Yang terbaik deh, semoga. Yakin? Yakin dong. Kok gue Pasti mengira ada kayak kekhawatiran, ada insecure Enggak atau dong, gimana harus gitu, dong. Omar kayak ada Yakin banget. takutnya gitu ya. Enggak, optimis, yakin. Yakin ya? Berapa juta nih? Wah, Habis optimis yakin, biasanya kan kita optimis secukupnya aja. Tapi gimana challenge-nya meranin karakter Gus Biru ini gimana? mungkin lebih ke pressure-nya kali ya. Karena kayak yang tadi dijelasin juga, walaupun mungkin ada beberapa pembaca yang memvisualkan secara look, ini mirip nih dengan Omar gitu. Yeah. Tapi secara karakter dan lain-lain, pasti mereka punya visualnya masing-masing seperti yang tadi dibilang kan. Tapi untungnya Ning Hilma juga selaku penulisnya juga selalu yang ngingetin kita bahwa jangan terbebani sama fans para pembacanya. Jangan terbebani sama novelnya, kita dikasih ruang yang begitu luas untuk bisa create karakter, untuk bisa explore dan create karakter ini versi kita lah gitu. Untungnya begitu. Jadi Jadi nggak ada beban kalau karakterisasi Gus Biru ini harus plek-ketiplek sama yang benar, novel gitu ya. benar. Ada sih beberapa kayak baru keluar trailernya pun ada beberapa yang komen, kok bajunya begitu, kok gini, kok begitu, kok. Karena mungkin visual mereka berbeda dari apa yang mereka baca gitu sih. Iya. Oke, tapi berarti Hilmani sebagai penulis tidak terlibat di penulisan skenarionya, Mas Archie? Menurut gua salah satu hebatnya Papa Royce dan Star Vision itu adalah dia selalu dengan kayak dulu gua di Wedding Agreement juga Mia Chus penulis novelnya selalu dilibatin dari awal. Di sini Mbak Hilma lebih intens lagi karena Mbak Hilma dia ngecek semua naskahnya karena banyak hal yang Alim Studio dan gua sendiri itu nggak ngerti karena gua sama Alim, of course apalagi Alim. Gua nggak tumbuh di lingkungan pesantren dan nggak akrab, bukan orang Jawa juga, nggak hidup di Jawa, jadi kita nggak tahu budayanya gimana, terus di novel kan banyak banget wayang-wayang gitu, Nes. Jadi Hilma Anis benar-benar terlibat ini banget, intuit banget. Terus habis itu soal baju-bajunya, bagaimana baju di pesantren, bagaimana seorang Ning. By the way, Gus itu adalah kayak Sir. Iya. Jadi kayak gelar kebangsaan, gelar kehormatan lah untuk anak kiai besar. Ning itu ceweknya Gus. Jadi ceritanya si Hilma Anis itu actually Ning beneran. Jadi dia yang tahu banget lah ini tentang ini. Jadi dia sering banget tuh datang ke syuting terus duduk di sebelah gue yang ngingetin ya gitu segala macam. Dan di Jawa Timur tuh ternyata masih sekental itu. Sangat. That's why pada saat kita workshop pun juga wawancara, kita ketemu langsung sama yang memang Gus, yang memang Ning. Kita nanya apa sih yang biasa dilakukan, apa yang tidak mungkin dilakukan seorang Gus dan seorang Ning gitu sih. Beban nggak, Nat? Beban banget sih. Ini film pertama. Untungnya Anda sangat religius ya. Jadi Jago ngaji, Nes. Jago ngaji ya, Nes. Nah, itu bebannya, Kak. Itu bebannya, Kak. Ini film pertama gue pakai kerudung. Oh iya? Iya. Tapi lu Muslim? Gue Muslim, Oke, alhamdulillah. terus. Ini film pertama gue pakai kerudung dan kayak sempat dengar lah selintiran kayak, kok dia sih yang jadi Alina Suhita gitu, kayaknya terlalu terbuka deh pakaiannya gitu kan. In real life. In real life gitu kan. Nah mungkin ya bebannya kalau buat aku ya beberapa orang adalah pasti yang berekspektasi yang memerankan Alina Suhita tuh sebenarnya benar-benar berhijab gitu loh. Tapi kan karena kebutuhan film juga, Nggak kan banyak juga sih. aku nggak selalu pakai hijab gitu di filmnya juga. Benar. Iyalah adegan ranjang masa mau pakai hijab. Iya, jadi kan nggak mungkin orang pakai hijab terus buka ya, gitu kan nggak mungkin. Iya, betul. Tapi ekspektasi orang-orang yang aku lihat jadinya yang kayak ya udah aku dengan hijabku gitu loh. Oke. Tapi sedangkan kan ya aku bukan Alina Suhita in real life gitu. Tapi kalau ya teman-teman yang kalau film ini sampai nanti meledak
blast viral jutaan penonton. Kalau. Amin. Pasti Amin. Nadia akan kedepannya akan lumayan ada yang ribetin nih kalau misalnya itu foto pakai baju renang. Iko gitu sih bajunya. Gua rasa sih gitu ya. Pasti akan ke situ kan. Iya, Bahkan sebelum filmnya tayang pun ingat Sebelum nggak kita tayang waktu pun kita udah. lagi syuting. Udah. Kita lagi syuting tuh Nadia kayak, Mar, gue posting ini aman nggak ya? Udah pressure. Cuma udah pressure sih Kak, tapi kayak ya gue harus nunjukin juga sih kayak ya itu kan peran. Iya. Ini boleh tahu nggak, ini novelnya sendiri, di source material sendiri ada sequelnya nggak? Atau ini berdiri sendiri udah selesai? Berdiri sendiri sih. Belum ada sequelnya. Nggak tahu deh kalau emang Habis ini mungkin series nggak tahu deh. Mungkin biasalah. ya biasalah itu. Iya. Tapi berarti lumayan keluar pengalaman baru banget ya buat, kalau Nadia kan ini film religi pertama ya. Buat lo juga nggak sih? Sebelumnya sudah pernah film religi tapi horor. Oke. Yang kemarin 1,5 juta itu ya, Mar? Iya gitu. Ya, Korin sebelumnya. Korin. Oh iya, ada di Korin ya. Betul. Tapi di situ perannya sereligius ini nggak? Berbeda, justru ini sama di Korin lebih religius di Korin. Kalau di Korin kan sebagai ustadz, kalau di sini adalah anak kiai, yang rebel. tapi rebel. Jadi dia sama sekali hampir cenderung nggak agamis sih sebenarnya. Kalau Gus Biru ini terlihatnya, gitu. Tapi gimana sih cara memportret karakter ini supaya tetap manusiawi gitu, nggak yang ini loh Mas Arci yang perfect banget, yang Yoi. idaman sekali. Mas Boy gitu ya, Mas Boy ya. Mas Boy yang sampai di titik dimana kayaknya nggak ada di manusia kayak gini. Gimana tuh cara? Gantung tasbih di spion gitu ya. Gimana cara memanusiakan karakternya supaya nggak utopis banget gitu, karakterisasinya gitu? Mungkin gua risetnya lumayan lama, ada sih 2 mingguan gitu ya. Gua sempat ke pesantrennya si Mbak Hilma Anis juga ngelihat langsung, dan memang kenyataannya in real life ya kadang-kadang apa yang dipotret di film tuh berlebihan sih. Maksudnya Ya, namanya juga film. namanya juga film of course. Kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai baju koko dengan sarung gitu kan. Nggak juga ya? Bawa tasbih mana-mana. Bawa tasbih, bismillah. Ya kan nggak gila. Sehari-hari ya nggak juga Ya nggak juga lah. selalu ya. Kalau dia ke mall ya biasa aja gitu kali, gitu nggak mungkin segitunya juga gitu. Jadi itu yang gue berusaha gue potret, dan Gus Biru itu kalau nanti nonton di filmnya, dia bajunya baju biasa aja. Karena memang gue pernah ketemu beberapa Gus yang bajunya memang biasa aja. Tapi kalau ada acara-acara tertentu, misalnya ketemu bokapnya, baru dia pakai sarung dan berpeci gitu. Atau lagi sholat ya of course misalnya gitu. Jadi itu sih menurut gue yang bisa. Dan alhamdulillah kemarin responnya yang nonton, Gus-Gus dan Ning-Ning itu bilang bahwa ini mereka seneng karena pertama kalinya ada digambarin di kamar tidak berhijab. Dan gue memang ya in real life begitu, masa? Iya. Oh, iya, Masa kan muhrim ya, maksudnya nggak ada kewajiban untuk. Actually mahram. Ya. Oh salah itu ya. Iya. Ya nama orang Kristen ya kan. Nah, kok kita juga suka salah. Kita juga Mereka berdua juga salah kok. Tapi banyak dong yang salah ya berarti ya. Mungkin satu Indonesia ya. Mau salah. dijelasin dulu mungkin Pak Ustadz. Boleh dong. Kalau muhrim itu orang yang berbaju ihram, yang berbaju kalau kita umroh atau naik haji kita ada pakai baju namanya. Itu dibilangnya muhrim. Kalau mahram itu yang ada hubungan saudara, jadi boleh. Berapa Kira-kira. orang yang baru tahu di sini? Ngaku lu Tunjuk pada. tangan ya. Ngaku lu pada. Lu baru tahu juga kan lu? Jangan gue juga salah, kita di Google dulu ya. Tolong kalau salah jangan channelnya yang diserang ya. Archie nggak punya sosmed lagi dia. Gimana nyerangnya? Enggak lah. Bisa langsung ke kantornya. Oh iya alamat kantornya Alamat ada kantornya di ada di sini. sini. Jadi kalau statement beliau salah nih, alamat kantornya ada di sini. Jadi fun fact yang baru kita ketahui. Tapi gimana di tengah, kayaknya kan belakangan ini kan lagi rame film horor. Iya kan, lagi rame film horor, terus tiba-tiba walaupun ya kemarin kita lihat pas Lebaran juga Buya Hamka juga bisa tembus 1 juta penonton juga. Gimana ngelihat tren penonton bioskop sekarang nih, kalian gimana? Omar dulu mungkin. Kalau aku ngelihatnya balik lagi ya ke semua genre itu kan punya fansnya masing-masing, peminatnya masing-masing lah gitu. Jadi di tengah gempuran horor ini, aku rasa masih banyak orang-orang yang memang tertarik dengan mencari drama, apalagi yang memang sudah mengerti, atau ini kan ceritanya menurut aku sangat relate dengan kehidupan berumah tangga, konflik-konflik yang ada di dalamnya gitu. Jadi aku rasa segala usia pun bisa enjoy segala. Maaf, tapi ini film religi, film Islam, tapi yang ditonton sama non-Islam pun tetap bisa menerima dengan baik sih. Aku lihatnya gitu. Oke. Gimana?
Gimana? Gimana, Nat? Gimana? Ya, ya oke, sekarang film Indonesia banyak kan film horor Iya, gitu. Cuman kan nggak mungkin dong kita setiap ke bioskop horor terus gitu kan nggak Oh, mungkin iya. ya. Pasti kan Pengen ada yang refreshing kayak, ya. kayak butuh refreshing deh, ganti genre yuk, nonton yang lain yuk gitu yang, oh ada drama nih, ada Alina Suhita dan bener juga kata Omar juga, film ini tuh walaupun religi terlihatnya dan film Islam gitu, tapi bisa kok dinikmati sama yang non muslim Karena juga. at the end of the day semuanya tentang drama manusianya ya Mas Archie ya? Iya benar-benar. Kalau gue sih agak beda dikit. Menurut gue penonton bioskop zaman sekarang itu bukan soal horornya sebenarnya, tapi for the roller coaster ride dan apa yang mereka nggak bisa dapetin di OTT. Mereka tuh pengen pergi rame-rame dan jejeritan di bioskop gitu. Serunya ya? Serunya itu, jadi kayak lu ke Dufan gitu misalnya, lu bisa naik jet coaster gitu. Misalnya ini contoh aja, salah satu film yang menurut gue sukses banget, Imperfect misalnya. Imperfect tuh geng kosan tiap kali muncul, wah gitu kan. Jadi itu sih mereka tuh seru di situnya dan mereka nggak mungkin bisa, menurut gue ya Nes, nggak mungkin bisa untuk ke nonton drama yang nggak ada jejeritannya sih, menurut gue agak susah gitu. Nah alhamdulillahnya si Hati Suhita dari pemutaran kita di beberapa kota, baru beberapa kota gue lupa, itu banyak yang jejeritan di bioskop. Semoga aja bukan karena Omar Ini Gandhi. kalau boleh tahu jejeritannya bagaimana nih? Religi horor. Religi horor. Paling tidak kalaupun gak jejeritan, nangis bareng sih kayaknya ya. Iya. Kalau lihat dari video-videonya Apa ya, sih, ada haru kayak- bareng, ada nyesak bareng ya. Nggak bisa sesuatu yang flat gitu menurut gua, Iya, karena kalau iya. kayak gitu tuh mereka bisa dapetin di OTT dengan mudah. Betul, bisa di streaming aja ya. Bisa di streaming aja. Iya benar. Oke teman-teman, sekarang kita intermezzo sedikit, kita main, nggak main games juga lah. Kita mau minta mereka jawab pertanyaan yang random. Kadang-kadang pertanyaannya agak susah, kadang-kadang gampang. Omar dulu boleh, silakan Mar, ambil satu Mar, kertasnya Mar, yang digulung ya. Mas Archie boleh ambil satu, jangan diintip dulu ya. Nadia ambil satu, jangan diintip dulu. Oke. Jadi bukan lu dong. Oh, iya, oke. Jadi bukan lu dong. Buka Mar, baca Mar. Satu-satu ya. Apa tuh? Harapan tentang film ini di masa depan. Wah, gampang banget. Gak seru. Ini tipikal kalau pasti di preskon ya. Iya. Pertanyaan lagi Dia preskon. beruntung sekali dapat pertanyaan yang mudah. Apa kita ganti aja? Terlalu gampang. Nih, tukeran sama gue. Enggak, jangan. Terlalu gampang. oke. Pak. Ini mah nanti press conference juga ditanya pertanyaan ini mah. Ganti. Enakan Bertanya dia. langsung ya. Enak banget. Panjang amat tuh. Seberapa kuat mental lo untuk menerima kritik? Kira-kira kenapa banyak orang yang takut menerima masukan yang jujur? Wow, ini lebih berat nih. Seberapa kuat mental lo nerima kritik? Oke. Sebenarnya kita kalau ngasih saran orang tuh gampang ya. Maksudnya kalau ada teman cerita tentang, iya gue lagi dihujat nih, atau kayak lagi di ada komen yang nggak enak gitu, kita kayak udahlah nggak usah dibaca, tutup aja blog segala macam. Tapi waktu kita yang ngalamin pasti rasanya lebih berat. Baru-baru ini mengalami? Mungkin pernah, tapi nggak baru-baru ini. Oke. Pernah mengalami, dan itu hal yang wajar. Jadi diterima aja. Dan kalau gue sih pilih untuk nggak baca ya. Daripada kepancing atau Daripada emosi kepancing. ya. Jadi cukup kita tahu aja. Mungkin kalau misalnya kita udah baca 1-2 secara nggak sengaja, Iya. oke, buat introspeksi dan untuk cukup tahu aja bahwa ternyata kita diawasin sedetail ini ya, misalkan. Tapi untuk selebihnya kalau kita tahu misalkan kolom komentar tuh ada tempatnya mereka, udah deh jangan masuk ke sarang penyamun deh, udah cukup. Kita Tapi stay aja di komentarnya bawah. kan di IG lo, itu rumah lo juga lo. Iya enggak sih, pilih untuk nggak baca sih. Pilih untuk nggak baca. Karena gue orangnya lumayan overthinking dan bisa sampai panjang urusannya. I Jadi kayak see. udah mendingan nggak usah dibaca. Oke, Nggak tahu jadi deh, gitu. kalau dari Omar gitu ya, kalau misalnya lagi ada mengalami badai kritik, misalnya ada project yang netizen tidak suka dan malah menghujat, kita jeda aja dulu, kita biarkan mereka meluapkan ya. Silahkan. Ya. Oke, tapi menurut lo penonton berhak nggak sih marah-marah kayak gitu? Mereka berhak untuk berkomentar selama ranahnya masih di ranah karakter tersebut ya. Karena itu kan tergantung Susah ya, dengan susah visual. ya, Nat, ya. Karena itu kan tergantung dengan visual mereka masing-masing. Betul. Tapi kalau sudah mereka menjamah ke personal life, betul, hal-hal betul. yang berbau kok ngarahnya ke fisik, kok Iya, ngarahnya ke sini ke situ. Nah, iya, itu udah iya. nggak. Tapi kalau mereka masih kayak nggak jauh-jauh dari karakter ya udah itu kan Atau opini. sesuai relevan yang dikritik karyanya gitu Karyanya, ya. betul. Kenapa Anda tertawa? Boleh tahu nggak nih? Sering dikritik atau gimana? Kenapa
Nggak, tadi gue ngakak pas pertanyaan berhak nggak? Berhak, tapi jangan hujat aku ini. Sebenarnya pengen ngomong gitu, Kak. Gue selalu gue udah tahu. membrainwash diri gue sendiri bahwa penonton berhak. Iya. Karena orang udah keluar duit, udah buang waktu. Gue malah sengaja, Nes, kalau gue tontonin semua tuh, kayak Cinecrip lah, Sumatran Bigfoot gitu. Waktu gue bikin wedding agreement kan langsung komentarnya kan, FTV apa ini bisa ada di layar lebar ya, kayak gitu lah. Gue malah senang, karena itu buat gue berhenti pikirin gituan ketika gue Dark Knight, film favorit gue, tahun 2008, ternyata banyak yang gak suka. Iya. Gue langsung, film sesempurna ini, orang gak suka, berarti udahlah, ngapain gue pusing. Bener, dan biasanya sih di balik itu semua, walaupun tidak banyak, tapi secara dalam porsi yang lebih kecil, sebenarnya ada juga komentar yang valid sebenarnya. Iya, di balik itu semua. Setuju gitu. gue, setuju banget. Kalau kita udah bisa legowo untuk menghadapinya, nemu sesuatu, kadang-kadang nemu aja tuh yang Setuju gue. Tapi bener sih. Gue inget banget, gitu. Nes. Gue inget banget waktu itu ada salah satu kritikus film di online gitu ya, di internet. Dia bilang gini, wah, film Wedding Agreement, film pertama gue tahun 2019. Itu kenapa endingnya tiba-tiba hujan? Sementara sepanjang film lu nggak pernah jelasin itu hujan gitu. Kalau kita di sinetron kan yang penting hujan aja, udah nggak kita pikirin juga gitu. Tapi bener juga, maksud gue, gue setuju banget sih. Maksudnya banyak hal yang bisa kita inilah. Gitu. Kenapa hujan? Airnya udah di calling ya kan? Iya makanya iya benar-benar. Truknya udah disiapin sama anak kartu ya jadi gue. Serijing selang udah dipasang. Iya, masa nggak hujan? Oke, boleh Mas Arci buka. Siap. Kapan terakhir kali minta maaf dan ngaku salah? Waduh. Ini pertanyaan film apa? Nggak ada. Kan gue bilang random tadi. Kapan terakhir kali minta maaf dan ngaku salah karena apa? Minta maaf terakhir kali ke istri, dimarahin bini karena ntar dulu. Karena gue marah-marah terhadap suatu hal yang sebenarnya bini gue tidak lakukan, jadi gue minta maaf. Oh, ya. salah tuduh. Salah tuduh. Iya. Miskom berarti jatuhnya. Iya. Jatuhnya miskom. Kasusnya mau diceritain sekalian apa? Oh enggak. Bisa terjadi lagi soalnya. Taruh aja kertasnya ke Bapak. Nat, silakan Nat. Apa yang akan lo bilang ke diri lo 10 tahun mendatang? Kok si Omar gampang, kita bilang susah banget ya. Korek inner child nih. Lu mau ngomong nih video lo, nanti kan lo 10 tahun lagi lo nonton video ini, nah lo mau ngomong apa ke dia? Kesini. Kesini ya? Iya. Halo Nadia, 10 tahun lagi, you're doing great kok. Asli. Asik. Udah, itu aja. Kok tahu lo? Sebetulnya lagi struggle, lagi ada di fase yang berat gitu. Ya tapi kan, ya kita udah berusaha pasti. Iya. Normatif sekali. Ini filmnya belum tayang aja dia udah cari aman nih, apalagi filmnya tayang nih, gue lihat-lihat nih Nadia berhati-hati sekali. Apa? Habis gimana dong pressure aku dengan hijabku? Emang pressure ya Nadia? Ya lumayan. Pressure ya. Karena pertama kali maksudnya pertama kali memerankan perempuan berhijab kan, jadi udah banyak kekhawatiran. Padahal mungkin nanti ternyata baik-baik aja gitu. Karena gue sempet kemarin tuh ke Bali. Terus kayak ya udah gue pakai gimana sih kita ke pantai gitu kan. Terus padahal gue nggak ngepost di Instagram gue. Oh nggak ngepost? Nggak, cuman kayak ngepost berapa story lah. Terus kayak netizen nyampe aja tuh ke Instagram temen gue gitu. Ngepost gue kayak pakai tank top gitu lah biasa. Terus kayak, oh gini aslinya. Iya memang. Jawabnya iya. Memang berarti mereka udah ngerti itu peran ini aslinya gini. Makanya gue bilang, ini kalau sampai meledak, itu akan jadi makanan lo sehari-hari. Sudah siap? Siap. Siap ya? Siap, aku siap. Ya? Mungkin harusnya bukan ke Nadia 10 tahun lagi, Nadia bulan depan mungkin kasih. Nadia bulan depan. Kau bukan Alina Suhita. Oke. Ini semua hanya kontrak dan film. Oke. Ini filmnya akan tayang di seluruh bioskop tanggal 25 Mei ya. 25 Mei. Silakan ditonton, terutama buat teman-teman yang udah baca novelnya, sudah membayangkan seperti apa karakternya, coba ditonton, kira-kira cocok nggak dengan bayangan kalian. Jadi good luck buat semuanya. Semoga filmnya lancar, disukain orang, dan semoga yang ngisengin Instagram lo nggak banyak-banyak amat. Oh begini aslinya, jawab aja, baru tahu. Iya. Aku biasanya lebih liar lagi. Ini udah berhati-hati loh.
Thank you ya Nadia, Mas Archie, Omar, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan In Frame bersama para pemain dan juga sutradara dari film Hati Suhita yang akan tayang di bioskop tanggal 25 Mei. Jangan lupa. Kalau suka sama video ini, silakan di komen atau di like supaya membantu video ini sampai ke teman-teman kamu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan In Frame. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Dah.